Di daerah Tugu Rejo, Semarang, tepatnya di puncak sebuah bukit, dunia lain menemukan sebuah bangunan peninggalan sejarah masa silam, sebuah candi tua yang merupakan prasasti peringatan pertikaian antara dua bersaudara. Konon, candi ini menyimpan banyak hal gaib dan mistis yang menjadi satu misteri besar bagi warga sekitar. Banyak cerita yang mengatakan jin dari Lawang Sewu juga dipindahkan ke tempat ini. Penghuni Candi Tugu Rejo itu ada kuntilanak, ada sundel bolong, ada kuda sembrani, dan di sini juga ada orang tinggi besar hitam melebihi dari candi. Dengar-dengar dari orang katanya itu ada macan buntung yang tempatnya itu di bawah candi ini. Candi ini dibangun sekitar tahun 900. Hanya sejarah daripada terbangunnya candi ini adalah pertempuran antara Kesultanan Pajajaran ya, dengan di situ ada timbul yang sekarang berpenghuni di sebelah saya, yaitu Siung Wanoro ya. Tapi sebetulnya yang berada di dalam candi ini bukan Siung Wanoro. Yang berada di dalam candi ini adalah Eyang Dipo, di mana beliau yang menguasai Jawa Tengah. Untuk penghuni-penghuni yang ada di dalam candi sini, ya, itu adalah yang dikuasai satu oleh Eyang Dipo, dengan satu petunjuknya adalah ini yang saya pegang. Di sini tertera gambar daripada Eyang Dipo sendiri. Nah, ini ada orang tua di sini. Di baliknya ini ada pusakanya berupa 2 keris. Di sini tertera nama-nama daripada Abu Bakar Ali. Ya. Di sini sejarah keislaman juga ada. Perlu diketahui oleh pemirsa bahwa di dalam candi sini, Candi Tugu Rejo, kenapa disebut Tugu Rejo? Karena dulu aslinya hanya Candi Tugu. Setelah Eyang Dipo timbul di sini dikatakan Tugu Rejo. Maksudnya supaya daerah Tugu ini nanti ramai, makanya dikatakan Rejo, Tugu Rejo. Saat ini saya berada di depan Candi Tugu Rejo yang usianya tidak jauh berbeda dengan Candi Borobudur. Tentu tempat ini menyimpan cerita yang cukup bersejarah. Dengan bantuan seorang ahli metafisik, saya akan mencoba mengungkap sisi lainnya untuk Anda. Selamat malam Mas Andreas. Selamat malam Mas Tribaja. Sedang apa nih? Ini sedang mau mempersiapkan untuk deteksi tempat-tempat yang memiliki aura yang cukup kuat dengan menggunakan media tasbih ini. Oh ya, bisa dijelaskan mungkin tasbihnya nanti akan pada saat nanti kita jalan di mana ada kekuatan gaib yang cukup besar, tasbih ini akan berputar. Semakin cepat perputaran tasbih ini berarti di situ kekuatannya besar juga. Oh, gaibnya akan makin besar ya? Iya, makin besar. Jadi tandanya dari tasbih yang bergerak itu ya? Iya, begitu Mas. Jadi kalau tasbihnya diam berarti memang tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa. Jadi kalau memang dia bergerak, walaupun cuma sedikit gitu, berarti itu ada ya? Iya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari mana nanti? Iya, kita bisa mulai dari ujung di sana Mas. Gitu ya? Oke. Pemirsa, di sebelah saya sekarang sudah ada Mas Andri, seorang ahli metafisik yang akan mendeteksi keberadaan gaib di sekitar tempat ini. Ayo Mas Andri, kita bisa mulai. Di mana Mas Andri? Di sini Mas. Mungkin kita bisa deteksi di sini. Seperti yang Mas tadi lihat, ini bergerak
Artinya di sini ada kekuatan gaib yang menguasai daerah tempat ini, Mas Heri. Bentuknya seperti apa nih, Mas? Di sini ada bentuk semacam siluman harimau yang berbentuk loreng yang sangat besar, yang berdiri di sini di pohon, Di atas pohon di ya? atas pohon ini. Ya. Dan kira-kira dia ini udah berapa lama pakai tempat ini? Sejak dibangun ini mungkin sudah lama ada ya? di sini ya. Lalu kekuatannya sendiri bagaimana? Wah, sangat besar. Dia di sini untuk menjaga keaslian tempat ini, Mas. Dan jadi bisa dilihat dari gerakannya juga. Iya. Lumayan cukup kencang ya? Iya. Oke, di mana lagi kira-kira Mas Andri? Nah, kita coba di tubuh ini. Yang ini. Di sini kayaknya lebih besar, Mas, jadi dari perputarannya. Di sini berputar lebih besar. Nah, jadi kekuatan gaib yang ada di sini tentunya lebih besar dengan yang ada di sini. Iya. Iya. Ada apa aja sih? Dan Di itu sini, berbentuk seperti apa nih? Aura di sini sangat besar. Ini di sini ada seperti orang yang sudah tua sekali, yang kurus, tampak kurus, dan dia tapi orang tua ini sangat berwibawa. Mungkin dia yang akan mengendalikan makhluk-makhluk siluman-siluman lain yang ada di daerah sini, Mas Heri. Dia udah berapa lama sih? Dia sebelum tempat ini dibangun sudah ada di sini mungkin. Sama seperti yang tadi. Lebih tua ini, lebih tua. Lalu kalau dilihat dari bentuknya dia memakai pakaian Jawa atau Oh, dia tidak memakai baju, hanya memakai celana putih. Jawat gitu? Ya, seperti Jawat itu putih. Yang kebetulan berdiri di depan kita ini. Dia di sini ya? Iya, dia iya. Dan kekuatannya cukup kuat ya? Ya, mungkin ini yang paling kuat di sini. Gitu ya? Iya. Coba kita coba tempat lain lagi Ya, ya, Mas? mari, Ya, Mas Heri. silakan. Sepertinya kita akan melakukan ujian lagi di sini, Mas. Jadi bebas lagi. Nah, di sini juga lumayan besar, Mas. Jadi Dengan di sana kesempatannya bagaimana? dengan yang orang tua tadi masih kuat orang tua, cuman dengan macannya tadi kuatan di sini. Ini wujudnya, ini namanya Siung Manoro. Wujudnya Wujudnya seperti apa? siluman kerah. Oh, kerah. Ya, ini kerah. Di sana macan, di sini kerah. Lalu usianya udah berapa lama nih? Sebetulnya dari segi usia sama dengan yang Macan si tadi? macan tadi. Ya. Hanya kekuatannya melebihi dari yang macannya. Lebih dari macan. Dan kalau dihitungnya tadi urutannya yang lebih kuat Yang tua, yang di tubuh tadi. terus ini baru yang Ya, macan. Ya. Mungkin kita bisa cari tempat lain lagi. Ya, mari Mas Edi. Nah, kita akan coba di sini Mas Edi. Di sini ya. Iya. Kalau di sini kita menggunakan Coba kita pakai ini dulu. gimana? Perputarannya malah justru keras sekali di sini. Artinya di sini ada banyak kekuatan gaib. Untuk membuktikannya Lebih lanjut. ya, kita akan pakai media lilin, Mas. Oh boleh, silakan. Ya. Jadi Lilinnya? dia sudah dipersiapkan ya. Ya. Oke. Ini fungsinya untuk apa nih? Jadi nanti kita akan nyalakan api lilin ini sebagai indikator aja bahwa pada saat makhluk halus itu datang dan bisa menerima kita, dia akan memberikan sinyal atau tanda dengan mematikan nyala lilin. Oh jadi kalau lilinnya mati berarti dia ada. Iya. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau tadi Iya. bandulnya bergerak Iya. dia ada itu. Oke, silakan mungkin bisa dipasang. Bisa saya bantu.
Prosesnya biasanya dari mana? Biasanya pada saat mau masuk itu ada tanda-tandanya kalau. Jadi tiba-tiba lilin itu akan mati. Belum ada tanda-tanda ya? Ya. Seperti itu, mati satu. Itu ya satu. Iya. Itu ya dulu juga. Udah mulai lagi. Satu lagi. Nah, satu ini masih Itu lagi. kita tunggu sebentar lagi mungkin. Lalu kalau kita lihat nih, gaibnya berupa apa nih yang masuk ini? Wah, macam-macam sekali. Ini baru berwujud aura ya. Mereka semua aura, jadi saya belum bisa menerangkan apa. Mungkin pada saat nanti kira-kira berapa saat lagi mungkin baru bisa kita lihat mereka dalam wujud apa aja gitu. Auranya berwarna apa dia? Kalau yang dilihat. Iya, Anda lihat baru sebatas asap aja. asap aja. Nah, asap aja. Yang jelas dia akan di sini untuk menguji peserta nyali kita kali ini mungkin hasilnya. Supaya Oh nanti uji nyali di sini. ya kebetulan uji nyalinya nanti sebaiknya di sini karena ini tempat ini harus sudah bagus sekali. Auranya paling besar di antara. Dan tadi udah masuk semua Iya, ke dalam sini ya. iya, udah masuk semua kita panggil nanti keluar. Oke, mungkin kita udah dulu ya. Deteksi kita cukup nih. Iya. Dan sudah tentukan lokasi di Iya. sana resultat. Iya. Oke, baik. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang baru saja kita lakukan, dan ternyata disinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Seperti kita lihat sendiri tadi, lilin ada 15 lilin yang mati, dan juga melalui bandu kita membuktikan bahwa makhluk gaib itu ada. Dan sambil menunggu peserta uji nyali, saya akan mempersiapkan semua peralatan agar pemirsa di rumah juga dapat menyaksikannya di layar kaca Anda. Berani ingin membuktikan roh halus itu ada atau tidak? Takut aja, karena tempat ini seram. Berani, karena saya suka hal-hal yang gaib-gaib itu. Tidak. Takut aja, karena tempatnya seram. Enggak berani, Pak. Oh, takut, Mbak. Berani. Ingin lihat udah gaib aja. Enggak, jalan kata ya? Jatuh loh. Ini sandalku yuk, Pep. Tak lepas aja ya. Kata ya? Kata ya? Udah. Balik ke belakang. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali dunia lain di hari yang pertama ini. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat datang di dunia lain. Siapa namanya? Pak Agustin. Oke. Pak Agustin sudah punya pengalaman dengan hal gaib sebelumnya? Belum pernah. Dan nanti di sini Pak Agustin akan mencoba ya. Oke, dan sebelumnya juga Mbak Agustin sudah punya persiapan khusus nih untuk ikut uji nyali dunia lain. Tadi sempat berdoa ya? Sempat berdoa. Ya. Berdoa aja, cukup ya. Oke, dan di sana ya ada Mas Andri.
seorang ahli metafisik yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi dunia kita. Oke? Oke. Bisa dimulai? Oke, silakan. Oke, Mbak Agustin tadi saya perkenalkan ya, ini tadi Mas Andri yang akan menjelaskan lokasi dunia kita. Silakan Mas, bisa dijelaskan ada apa aja sih? Iya, Mbak Agustin. Tadi setelah kita adakan sedikit upacara di sini dan ternyata yang hadir ada berbagai macam makhluk gaib. Di antaranya ada siluman harimau, siluman kera, dan mungkin ada beberapa perempuan-perempuan yang semacam itu, dan mungkin ada dua pocong di sini, sudah ada di sini. Mungkin ya semoga di sini bisa. Dan tadi Mbak Agustin sepertinya belum mengetahui seperti apa kita ritual yang ada di dalam. Iya. Bisa tolong dijelaskan mungkin ada tadi bagaimana prosesnya? Ya, tadi prosesnya untuk tahu kehadiran mereka kita nyalakan lilin di sini. Ada 15 lilin. Dan ternyata untuk mengetahui di sini ada makhluk gaib atau tidak, tadi kita melakukan upacara dengan menyalakan lilin dengan api. Pada saat makhluk gaib itu datang, lilin itu akan mati dengan sendirinya. Dan ternyata di 15 lilin yang ada di dalam mati semua. Ya? Dan jadi, berarti di dalam ada sekitar 15. Ditambah dengan yang itu di luar. yang terdeteksi oleh lilin. Mungkin yang lain masuk. Kita juga tidak tahu ya. Kalau lilinnya sendiri di dalam sudah jumlah 15 sudah mati semua dan kita tidak bisa mengetahui lagi ya. Yang lainnya melalui lilin ya. Iya. Oke. Gimana Mbak Agustin, masih ingin terus? Oke ya, saya akan jelaskan peraturannya kalau. Di sana ada kamera. Ya. Di dalam juga ada kamera yang akan merekam segala kegiatan Mbak Agustin di situ ya. Nanti juga ada mikrofon ya di dalam yang akan merekam segala bentuk suara. Jadi nanti Mbak Agustin akan ditinggal sendiri di dalam ya. Dan nanti duduk di tengah ya. Situ ya? Menghadap ke situ. Menghadap ke luar atau ke dalam? Keluar. Oh, keluar. Ya. Dan juga kita akan matikan lampu. Karena kita menggunakan inframerah. Ya. Walaupun dalam keadaan gelap di dalam nanti, Mbak Agustin tetap kita bisa monitor. Ya. Walaupun dalam keadaan gelap kita tetap bisa melihat keadaan Mbak Agustin. Nanti Mbak Agustin duduk dalam sendiri, tidak boleh keluar-keluar ya. Tidak boleh melewati garis batas kamera. Karena apabila melewati garis batas kamera, Mbak Agustin tidak akan tampak di monitor dan kita tidak bertanggung jawab. Oke, di dalam tinggal sendiri dan tidak boleh tidur. Terus tetap sadar, nanti akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di dalam. Ya, nanti pada batas waktu yang telah ditentukan akan kita jemput. Ya, nanti pada waktu Mbak Agustin di tengah jalan menyerah, ya, melambai ke kamera, ya, dan berteriak. Oke. Nanti kru dari dunia lain yang akan menghampiri Mbak Agustin. Oke? Oke. Bisa dimulai? Oke, silakan. Duduknya sebelah mana ya, Mas? Di tengah. Tengah sini ya? Ya.
stop mas, stop mas. Amin. Mas, stop mas. Udah. Stop mas. Udah. Maaf. Saya minta maaf, saya uji nyali, saya tidak mengganggu. Stop mas, stop. Pemirsa, tampaknya peserta uji nyali kita sudah menyerah. Apa yang terjadi? Mari kita jemput. Bagus ya. Mbak Agustin, tadi Mbak Agustin menyerah ya? Iya. Kenapa Mbak Agustin menyerah? Tadinya tuh kayak ada angin ya, dingin ya. Terus dari belakang sana ada suara kayak nenek-nenek gitu. Tepatnya di sebelah mana? Di pojok belakang sana? pojok sana. Tadinya kayak ada orang jalan, terus ada kayak mau masuk gitu. Orang jalan di mana, di sini? Di sini, terus anginnya dingin, terus kok ada kayak suara nenek kayak ada apa ini gitu. Nenek pokoknya saya minta maaf, terus aku bilang suaranya kayak angin sama angin. Tadi sempat terdengar Mbak Agustin bilang saya minta maaf. Lah itu terus suaranya ada apa ini gitu. Terus kayak angin gitu, dingin banget gitu rasanya. Sebelah mana dari anak? Dari belakang sana yang belakangnya ada patung itu. Setelah itu loh semuanya mati itu mulai terasa. Dan itu mulai terasanya mulai kapan? Sepertinya dari awal Mbak Agustin udah mulai gelisah ya. Itu kayak ada apa ya? Kayak ada orang berdiri sini. Nggak ada apa-apa memang. Terus kayak ada kayak yang mau masuk itu kayak hewan. Tapi nggak ada. Terus dari sini tuh ini apa? Pohonnya obah sendiri gitu loh. Gimana? Goyang sendiri. Tak liatin terus enggak gitu. Terus kayak ada orang lewat gitu juga. Saya sempat menengok ke kiri dan ke kanan ya. Kenapa? Apa melihat sesuatu? Itu kayak perasaan kayak ada orang, tapi tak lihat nggak ada. Terus pokoknya setelah Yungsua mati itu suara nenek-nenek itu keluar tuh mulai. Tadinya angin dulu. Dan yang membuat Mbak Agustin menyerah tuh yang pas yang nenek itu suara mulai dingin itu mulai nggak kuat, takut. Oke, baik. Mas Andre, coba tolong dijelaskan nih pada peserta kita sepertinya apa yang yaitu dirasakan oleh peserta kita. Itu kan seperti yang dibilang dari awal tadi bahwa itu kita memang datangkan ke tempat uji nyali kita ini, dan sebetulnya memang tempat ini untuk bertapa, Mas. Jadi kalau siapapun yang bertapa di sini pasti akan dicoba. Nah, salah satu cara pencobaan ya dengan suara-suara atau bahkan pemunculan. Jadi waktu Mbak Agustin baru sampai tahap dengar suara-suara yang mungkin sudah ada bayangan atau apa, ya, tapi belum wujud asli, Mbak Agustin sudah menyerah. Jadi kalau diteruskan mungkin dia akan. Nenek-nenek tadi itu siapa tuh yang menunggu di mana? Yang di sana tadi, Mas. Yang dimana? Perempuan agak kesana, kayak orang tua gitu kayak nenek. Lalu kalau yang bayangan hitam tadi arah jalan siapa tadi? Kan banyak sekali, Mas. Tadi ya mungkin ada hewan juga ya tadi ya. Itu kan siluman-siluman yang saya hewannya tidak kelihatan bentuknya seperti apa? Hitam ya, nggak kelihatan, tapi tikus kayak tikus. Itu anu, Mas, yang di sini tadi. Siung Manoro, Mas. Oh gitu. Ya, dan dapetnya tadi pohon juga bergerak ya? Iya. Dia kenapa tuh? Pergerakan kan itu kan seperti monyet, Mas. Siluman monyet. Jadi dia lompat-lompat terus mungkin masuk, mau mencoba masuk. Dingin. Ya. Rasanya dingin. Oke, tadi Mbak Agustin dengar sendiri ya penjelasannya yang mengganggu itu apa gitu, dan yang muncul tadi itu apa gitu. Jadi dijelaskan oleh Mas Andre tadi. Sayang sekali ya Mbak Agustin belum bisa melewati uji nyali dunia lain ini ya. Tapi tidak apa-apa. Mbak Agustin tetap kita anggap sebagai seorang yang bernyali besar ya, karena telah berani ikut dalam uji nyali dunia lain. Dan sekarang saya mau nanya kepada Mbak Agustin, apa pendapat Mbak Agustin mengenai dunia lain atau hal-hal gaib? Ternyata saya merasakan ya kalau roh-roh itu ada. Tadi dari bayangan-bayangan, terus kayak angin, terus kayak tadi bentuk-bentuk yang berdiri itu ternyata ada. Bahwa makhluk gaib itu semuanya ada ya. Oke, baik. Makasih ya Mbak Agustin. Makasih Mas Andre. Sayang sekali ya Mbak Agustin belum bisa melewati. Mungkin mentalnya belum kuat ya. Iya. Mungkin kalau mental sedikit lebih kuat bisa melewati nyali ini ya. Oke, terima kasih Mbak Agustin. Terima kasih Mas Andre. Ya. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang pertama, dan peserta kita dinyatakan gagal.
saya suka hal-hal yang gaib-gaib itu. Berani? Ingin lihat benda gaib aja? Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seorang yang nyali besar yang ingin ikut uji nyali dunia lain di hari kita yang kedua. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Mau datang di dunia lain, Mas. Siapa namanya? Dwi. Mas Dwi punya persiapan khusus untuk ikut uji nyali ini? Nggak ada. Sebelumnya sudah punya pengalaman dengan hal-hal gaib? Belum pernah. Nah, sini nanti mau mencoba ya. Oke, dan di sebelah saya sekarang ada Mas Andri yang akan menjelaskan tentang situasi dan kondisi lokasi dunia kita ini. Ada apa aja di sini? Silakan Mas Andri. Seperti yang kemarin Mas Heri, di sini tuh ada banyak makhluk halus ya. Di antaranya itu ada siluman-siluman, juga ada beberapa yang berupa wujud wanita yang biasa orang Jawa sebut kuntilanak mungkin ya, dan ada beberapa jenis makhluk halus yang lain seperti pocong dan lain sebagainya. Dan tadi juga kita sudah deteksi ya dalamnya seperti apa ya? Ya, dan sudah dideteksi tadi melalui tasbih dan lain sebagainya. Di situ merupakan satu kekuatan yang sangat besar di areal lain. Sama seperti kemarin ya, juga kita deteksi juga melalui pakai tasbih dan lilin ya kalau kemarin. Lilin, ya. Gimana Mas Dwi? Masih ingin terus? Siap. Oke, kalau kita akan saya jelaskan peraturannya. Oke, mari kita ke atas ya. Mana Mas? Oke, saya akan jelaskan peraturannya ya. Sana kamera dan juga di dalam yang akan merekam segala kegiatan Mas Dwi. Oke, dan juga ada mikrofon yang akan merekam segala bentuk suara Mas Dwi di dalam. Ya. Nanti Mas Dwi akan di sana duduk, ditinggal sendiri ya. Berdiri nggak apa-apa? Berdiri, duduk boleh. Jadi apabila nanti Mas Dwi menyerah tengah jalan, melambai ke kamera dan berteriak. Jadi kru dari dunia lain yang akan menghampiri. Oke, dan kita juga mematikan lampu karena kita menggunakan inframerah. Dalam juga ada inframerah. Walaupun dalam keadaan gelap, tetap kita bisa memonitor Mas Dwi di dalam. Oke. Dan juga nanti Mas Dwi di dalam tidak boleh tidur ya. Harus tetap sadar. Nanti akan mencerita kepada kita apa yang terjadi di dalam. Mungkin Mas Dwi lihat, dengar, atau Mas Dwi rasakan yang lainnya. Oke. Nanti pada batas waktu yang telah ditentukan, Mas Dwi akan kita jemput. Ya, nanti Mas Dwi juga tidak boleh keluar sini ya. Di dalam aja, di dalam, di tengah aja, ya, hadap ke sini. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan.
Kula nyuwun pangapura Bapak kula. Kula ngambil papan panggenan panjenengan kagem sinyal. Menawi wonten pepatan kula nyuwun pangapura. Kula ngambil papan panggenan panjenengan kagem sinyal. Menawi wonten pepatan kula nyuwun pangapura. Pemirsa, waktu yang ditentukan telah selesai. Apa yang terjadi pada episode selanjutnya kita? Mari kita jemput. Mas Dwi. Mas Dwi, waktunya telah selesai ya. Sekarang saya mau tanya kepada Mas Dwi, apa yang Mas Dwi rasakan sewaktu Mas Dwi tinggal di sana di dalam sini? Oh, di dalam situ saya dibentak-bentak itu Di dalam. ya. Siro, sama Siro. Terus saya bilang, saya Dwi yang mau ikut uji nyali. Terus dia mau kejar terus. Dia bilang, siapa kamu terus. Terus saya berjati diri. Ya agak mending gitu. Kemudian saya suruh megang itu singanya itu, suruh megang itu. Udah, Kalau dipegang, saya pegang tadi, saya lus-lus gitu seperti binatang gitu. Terus kemudian sini ada ular, kayak ular besar, besar itu hilang lagi. Terus di sini ada apa sih? Putih kayak putih gorden putih gitu. Iya. Seperti orang. Enggak seperti orang, seperti kain gitu putih. Terus di belakang situ ada yang itu niup-niup di sini. Oke. Nanti sepertinya apa nih yang dialami oleh peserta? Ya mungkin itu didatangi sama yang tadi saya ceritakan, kakek-kakek yang penunggunya sini. Itu mungkin sekedar pengen tahu sebetulnya apa yang sedang dilakukan. Dan kebetulan Mas ini jawabnya sedang uji nyali. Kalau dia jawab di sini sedang bertapa atau sedang minta sesuatu, pasti dia akan ngasih sesuatu. Kebetulan kalau dia jawabnya memang uji nyali. Dan kalau binatang-binatang itu kan memang di sini tadi banyak siluman ya. Ada kera, ada macan. Kalau yang tadi seperti kakek-kakek ya? Itu siapa tuh? Ya kakek-kakek yang di luar tadi. Oh, mereka di luar tadi, dia masuk dalam. Iya, masuk ke dalam. Ternyata masuk ke dalam. Kalau yang putih, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin itu seperti bayangannya pocong yang dua tadi, ya, tiga atau dua tadi ya. Itu mungkin itu yang muncul, tapi mungkin Mas belum bisa lihat secara utuh gitu ya. Jadi banyak juga tadi ya di dalam. Iya, banyak. Ada 15 kan tadi yang terdeteksi itu. Belum lagi yang tidak terdeteksi kan. Dan yang di sini depan juga itu banyak. Iya. Tadi itu siapa juga? Kalau yang hewan-hewan itu kan siluman-siluman itu ya. Kalau yang bayangan-bayangan ini mungkin cengmanoronya itu, ya, seperti monyet itu. Tapi kan dia memang siluman ya, jadi mungkin dia nggak kalau ya. Jadi dia lari-lari aja ya. Karena dia pasti. Iya. Maksud untuk goda aja gitu, kuat nggak ini. Yang ular juga sepertinya dari yang di mana ya penungguannya? Di bawah ada gua, ada satu gua ya, itu di bawah. Itu bawah pohon besar yang ada di depan itu. Oh, dia di situ. Iya. Memang dia berdiam di situ. Iya. Itu siluman juga tuh ular. Iya. Kita dari masjid yang dialami oleh masjid sepertinya tadi yang diceritakan oleh Mas Andre tadi. Gitu. Bagaimana kalau menurut Mas Dwi, keterangannya bagaimana? Ternyata sekarang saya percaya bahwa ular itu ada.
Jadi nggak nampak tapi ada. pas sebelumnya tadi Mas Dwi belum yakin dan belum punya pengalaman ya dengan hal seperti ini, dan sekarang Mas Dwi sudah merasakan sendiri dan ternyata Mas Dwi tadi bahwa hal gaib itu ada ya. Ada. Mas Dwi ucapkan selamat ya, telah berhasil melewati dunia lain, dan sebagai penghargaan Mas Dwi akan mendapatkan kenang-kenangan senilai Rp1.500.000 dan tentu dipotong pajak. Ya. Oke. Ya, makasih Mas Dwi dan terima kasih Mas Henry. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita di hari yang kedua, dan peserta kita dinyatakan berhasil. Berbicara masalah kepekaan manusia untuk menghadapi hal-hal gaib, ini memang harus ada batasan-batasan tertentu bahwa semua manusia sebenarnya tidak bisa melihat barang gaib kecuali diizinkan oleh Allah. Jadi kalau ada orang-orang awam tidak khusus tetapi bisa merasakan sesuatu yang baru di luar dirinya, ini tentunya karena izin Allah. Indikasi keberadaan makhluk gaib melalui benda mati merupakan bukti bahwa dunia lain itu memang ada. Pada dasarnya tidak seorang pun mampu berhubungan dengan dunia tersebut. Hal itu hanya bisa terjadi atas izin Tuhan yang Maha Kuasa.